Iya, memang pasti setiap ada yang namanya gejolak ekonomi ya Pak Marco, pasti ada sektor sebenarnya yang diuntungkan nih. Kayak Nah, misalnya kemarin pandemi itu kan ada sektor healthcare ya kalau kita bisa bilang kemarin tuh sangat diuntungkan dengan adanya kemarin adanya pandemi ya. Kemudian di tahun 2021 akhir sampai di 2022 ini itu memang ada yang namanya ada sektor yang memang diuntungkan ya dengan adanya tadi kenaikan harga energi ya. Bahkan kalau kita bisa bilang tuh batu bara, mungkin Pak Marco juga tahu ya, biasanya batu bara harganya paling di 100 US dollar per metric ton, tapi kemarin tuh sampai 400 kan Pak Marco. Jadi naiknya bisa 4 kali lipat dan itu cukup signifikan dan itu membuat bahkan beberapa emiten seperti Adaro itu kemarin di September kemarin ya di kuartal 3 hingga kinerja di kuartal 3 itu mencatatkan kinerja yang signifikannya seperti dia punya net profit, dia punya EBITDA, dia punya revenue itu tertinggi sepanjang Adaro nih listing di Bursa Efek Indonesia. Itu tadi salah satu contohnya teman-teman semuanya. Tapi disclaimer on ya teman-teman semuanya. Jadi apapun yang kita mention, disclaimer on. ajakan untuk menjual ataupun membeli saham tersebut. Jadi teman-teman keputusan investasi ada di teman-teman semuanya. Jadi kemarin kita punya, misal tadi saya udah mention ya, itu kan Adaro yang memang dia punya segmen bisnis itu coal ya atau batu bara. Karena memang harga batu bara yang cukup signifikan kemarin, makanya kinerja keuangannya juga pastinya merefleksikan dong ya. Dan kinerja keuangan merefleksikan dari harganya juga, jadi harganya juga meningkat nih teman-teman semuanya dan itu juga terefleksikan ke harga sahamnya. Jadi dari kinerja keuangan emiten tersebut, terus harganya juga mengikuti ya, karena memang kita juga nggak bisa bohong ya bahwa fundamental dari suatu perusahaan itu pasti akan diikuti dengan harganya nih. Jadi teman-teman juga harus memilih cermat yang memilih saham-saham yang memang punya fundamental yang oke, karena pastinya akan merefleksikan ya harga sahamnya dari kinerja keuangan yang oke juga nih teman-teman semuanya. Itu tadi untuk batu bara nih, mungkin tadi Pak Marco udah mention yang terkait dengan sektor yang diuntungkan. Memang pasti setiap ada gejala ekonomi itu pasti akan ada beberapa sektor yang diuntungkan. Makanya teman-teman tuh harus perlu ya untuk baca, untuk tahu seperti apa kondisi makroekonomi secara global ya, untuk mencari tahu nih saham-saham yang mungkin bisa berpotensi meningkat cukup signifikan ya di tahun ini. Jadi memang teman-teman semuanya tuh harus mengikuti atau menganalisis ya dari makroekonomi juga gitu. Jadi nggak bisa langsung hanya analisis satu saham aja ya atau satu sektor aja seperti itu. Oke, Mbak, kalau boleh sedikit dong, mungkin dikasih katakanlah ya, sektor apa saja di negara isu yang ada ini yang menurut Mbak Rati, menurut agensi sekuritas itu di tahun 2023 akan ya boleh dikatakan akan memiliki suatu performa yang baik ya gitu, karena melihat dengan situasi seperti ini. Misalnya nih, apakah dengan 2023 ini sektor batu bara gitu ya, apakah tetap ini akan masih perform seperti ini, misalnya Adaro atau mungkin perusahaan-perusahaan lainnya? Apakah masih akan seperti itu atau mungkin ada beberapa hal yang perlu menjadi concern oleh para investor? Silakan, Mbak. Baik, untuk mungkin kita ada beberapa sektor yang mungkin bisa di-watch juga nih sama teman-teman investor semuanya, karena memang ada beberapa elemen juga yang mendukung sektor tersebut ya, yang mendorong kuat sektor tersebut untuk perform juga. Jadi mungkin kita bisa call salah satunya adalah sektor yang mungkin bisa dibilang defensif. Salah satunya adalah sektor finance nih. Mungkin teman-teman masih bisa untuk watch untuk saham big banks ya, karena kalau kita lihat dari kinerja keuangannya pun juga, baik itu di secara year on year maupun month to month ya, itu mencatatkan kinerja yang oke. Misalnya let's say kita call satu emiten di sektor keuangan ya. Kenapa sih kita pilih keuangan ya? Karena kalau kita lihat memang secara loan growth sendiri secara nasional, mungkin kita bisa bilang di bulan November kemarin itu berdasarkan data M2 atau data uang beredar secara luas ya teman-teman semuanya, ini terlihat bahwa penyaluran kredit itu meningkat 10,8% secara year on year di bulan November, walaupun meningkat 10,8% di bulan November, dan itu lebih rendah ya dibandingkan di bulan November. Bulan November tuh kita mencatatkan kinerja loan growth ya secara nasional tuh sebesar 11,7%. Jadi walaupun turun ya dibandingkan dari bulan Oktober, namun kalau kita lihat untuk loan growth sendiri itu masih di atas 10%. Jadi masih di atas target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk loan growth sendiri di atas 10%.
Dan kalau kita lihat beberapa emiten itu juga telah melampaui ya dari loan growth secara nasional sendiri. Mungkin saya bisa call ada BBCA, kemudian juga ada BMRI yang memang loan growth-nya secara kinerja per November kemarin ini mencatatkan kinerja loan growth yang lebih tinggi dibandingkan dengan loan growth secara nasional. Jadi mungkin saya bisa call untuk BBCA kemarin dia punya loan growth secara year on year nih ya teman-teman semuanya di bulan November ini sebesar untuk BBCA sendiri ini untuk loan growth-nya di bulan November itu sebesar 13% secara year on year ya teman-teman semuanya. Kemudian untuk BMRI ini kemarin untuk loan growth-nya itu secara year on year-nya di bulan November itu sebesar 12,5% secara year on year. Jadi kalau kita lihat memang untuk pertumbuhan kredit sendiri, ini memang pastinya mencerminkan lagi nih tadi daya beli masyarakat yang juga oke kan meningkat kan, dan hal itu pastinya berdampak positif buat sektor finance atau sektor banking ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita lihat di tengah kenaikan suku bunga yang saat ini, mungkin teman-teman bisa watch juga banking yang punya kasa yang tinggi atau dana murah yang tinggi nih. Jadi pastinya dia punya cost of fund juga akan rendah nih teman-teman. Jadi pastinya akan dia punya net interest margin juga akan lebih tinggi ya teman-teman semuanya. Dan dia punya margin laba juga pastinya akan lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat tadi secara tadi di sektor keuangan, mungkin saya bisa call lagi di sektor metal mining ya. Mungkin teman-teman juga bisa watch di sektor metal mining. Kenapa? Karena kemarin juga ada Perpu yang disahkan oleh pemerintah ya terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Ini itu akan mendorong FDI atau foreign direct investment yang masuk ke Indonesia. Dan kalau kita lihat per September kemarin nih kita punya FDI juga sebenarnya meningkatnya lumayan signifikan. Yang itu FDI yang lumayan signifikan itu menopang kita punya capital account ya teman-teman semuanya. Di capital account pastinya akan menambah cadangan devisa kita nih ujung-ujungnya ya. Jadi memang tadi pastinya akan berkaitan ya dari kinerja secara makronya ke emitennya nih. Jadi kalau kita lihat dari FDI-nya sendiri, ini kita bisa breakdown FDI di per September kemarin di kuartal 3 kemarin tuh masuknya kemana sih? Nah masuknya ke sektor mining sebagian besar. Mungkin teman-teman bisa watch di sektor metal mining ya, seperti nikel, kita punya cadangan nikel terbesar ya, kita bisa bilang di dunia ya, salah satu kita punya bahkan yang terbesar untuk cadangan nikel di dunia. Mungkin teman-teman bisa watch tadi sektor metal mining, karena tadi ada Perpu yang memang disahkan ya, pasti akan ada investasi langsung ke Indonesia, investasi baik itu secara domestik maupun secara asing ya, mungkin saya bisa bilangnya FDI itu akan lebih besar lagi masuk ke Indonesia karena akan membangun hilirisasi di Indonesia itu akan lebih mudah nih, karena memang tadi untuk peraturannya juga udah dipermudah ya teman-teman semua. Jadi itu jadi salah satu sentimen positif buat dari sektor metal mining. Mungkin saya bisa call beberapa saham yang memang punya fundamental oke dan juga ada di sektor tersebut, misalnya ada BKA, ada Inco, ada Antam, kemudian juga tadi sendiri itu mungkin ada katalis positif tambahan di tengah memang isu resesi global yang mungkin teman-teman juga udah dengar ya. Hal ini membuat pastinya permintaan dari emas nih untuk sebagai aset safe haven itu juga akan lebih meningkat nih. Pastinya akan meningkatkan permintaan dari emas ya. Permintaan meningkat otomatis harga meningkat, dan harga meningkat otomatis terrefleksi dari revenue dari Antam yang juga pastinya nanti akan meningkat, karena kalau kita lihat 60% dari pendapatan Antam itu masih di sektor emas ya teman-teman semuanya. Jadi di consumer nih teman-teman juga watch consumer di tengah memang isu resesi global ini, pasti teman-teman bisa watch juga sektor-sektor yang memang defensif, salah satunya adalah consumer. Dan untuk consumer sendiri ini juga diuntungkan dengan adanya pre-elections atau sebelum 1 tahun lah sebelum pemilihan umum. Ini biasanya untuk consumer sendiri itu biasanya untuk sektornya itu perform di 1 tahun sebelum pemilu deh teman-teman semua. Jadi bisa di watch tadi ada banking, ada metal mining, kemudian juga ada consumer. Nah seperti itu Pak Marco. Untuk kita punya sektor yang menjadi ya di tengah memang yang menjadi sektor unggulan ya. Oke, saya catat 3 ya Mbak Rati ya. Jadi pertama lalu finance itu sendiri, tentunya dengan data-data seperti meningkatnya juga ini ya, loan yang diberikan kepada masyarakat, kredit yang disalurkan ya. Tentunya hal ini juga ada data-data penopang, misalnya seperti NPL kita juga masih bagus ya teman-teman. Jadi saluran kredit juga keluar, NPL kita juga menyatakan bagus nih.
NPL itu teman-teman adalah non-performing loan. It means sejauh mana orang yang melakukan pinjaman itu mampu mengembalikan pinjaman mereka. Artinya tidak terjadinya kredit macet, ini seperti itu. Ya, benar. Nah, jadi artinya dengan begitu, ya bank tetap cash flow juga berjalan lancar ya. Nah, ini menunjukkan indikator positif nih, di mana orang Indonesia artinya secara ekonomi juga semakin bagus ya. Kedua, sektor mining tadi Mbak Rati sampaikan. Mining itu juga tentunya ada stimulus dari Perpu yang terbitkan sehingga FDI, Foreign Direct Investment, ini juga dapat masuk dengan bagus juga ke Indonesia, sehingga ya tentunya dampaknya besar sekali ya kalau ada FDI masuk itu, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru dan macam-macam. Yang ketiga, consumer goods. Nah, ini tadi Mbak Rati udah sedikit men-state mengenai salah satu ajang pesta politik Indonesia yang sudah mulai dari tahun lalu lah, saya rasa ya sudah mulai rame ya. Terus tahun ini baru akan mulai kampanye, 2024 baru akan terjadi pemilu. Nah, berbicara mengenai pemilu ini, oke, mungkin secara sektor tadi udah masuknya ke sektor consumer goods, tetapi kalau mungkin sedikit katakanlah analisa dari Mbak Rati, apa sih dampaknya Mbak dari sisi pemilu ini terhadap IHSG nantinya? Kalau kita lihat memang ada beberapa saham yang perform ya Pak Marco ya. Kalau kita lihat secara historical dari pemilu di tahun 2004, pemilu tahun 2009, terus pemilu di tahun 2014, terus terakhir pemilu di tahun 2019. Jadi kalau kita bisa merangkumnya di sini ada beberapa sektor yang memang perform di pre-election atau satu tahun sebelum pemilu ya, which is di tahun 2024 nih kita ada pemilu ya teman-teman di tahun depan. Nah, berarti kan satu tahunnya tuh tahun ini ya teman-teman. Jadi mungkin beberapa sektor yang perform di satu tahun sebelum pemilu ini mungkin saya bisa mention ada sektor secara keseluruhan ya dari beberapa 4 periode pemilihan umum terakhir itu teman-teman bisa watch untuk sektor finance itu meningkat ya teman-teman semuanya. Untuk sektor finance itu meningkat untuk di 4 periode terakhir ya pemilu, terus kemudian ada ya infrastruktur khususnya telekomunikasi, dan pastinya kalau menjelang pemilu itu kan kalau kita lihat itu data traffic itu sebenarnya meningkat ya karena orang tuh banyak menggunakan sosial media ya, apalagi di tahun 2019 itu kalau kita lihat memang ada untuk infrastruktur khususnya di sektor telkom ini meningkat ya teman-teman untuk sektornya sendiri di tahun tersebut. Itu dikarenakan memang mungkin teman-teman juga pastinya pada saat pemilu dong menggunakan teman-teman punya handphone dong untuk melihat nih kira-kira calonnya seperti apa, terus kemudian banyak kalau kita lihat di beberapa media sosial juga beberapa konten-konten ya untuk yang campaign ya teman-teman, jadi salah satu sentimen positif buat infrastruktur khususnya di telekomunikasi ya teman-teman semuanya. Terus kemudian saya bisa call lagi salah satunya adalah Kanshamar, itu juga lumayan signifikan ya untuk korelasinya ya untuk terhadap untuk korelasi kenaikan di sektornya terhadap dengan pemilu. Jadi memang tadi saya bisa mention pertama ada sektor telco itu, kemudian ada finance. Kalau finance ini memang kalau kita bisa lihat korelasinya tuh sebesar 90%-an meningkat jika 1 tahun sebelum pemilu atau menjelang pemilu nih teman-teman. Kemudian ada tadi ada infrastruktur telco, ada finance, kemudian ada consumer. Jadi kamu bisa watch sektor-sektor tersebut nih untuk di tahun ini tahun 2023 menjelang pemilu. Seperti itu sih Pak Marco untuk keren ya. Halo teman-teman, ini banyak banget loh ini insight dari Mbak Rati. Jadi teman-teman sebenarnya sudah bisa melihat ya, artinya dari pengalaman kita tahun 2022, 2021 kemarin, lalu juga 2023 dengan berbagai macam katakanlah mungkin isu-isu yang beredar, sehingga kita juga bisa menetapkan langkah teman-teman akan seperti apa nih, termasuk juga dengan beberapa sektor yang tentunya perlu menjadi perhatian teman-teman. Tadi teman-teman ingat nggak kalau Mbak Rati sudah menyampaikan beberapa sektor ya, misalnya nih ada sifatnya defensif gitu ya. Nah tentunya harus diketahui bahwa investasi di pasar modal teman-teman tuh sebenarnya bisa mengatur, bisa katakanlah memanage profil risiko Anda sendiri, dalam arti pilihlah sektor-sektor yang memang dapat disesuaikan ya, karena sektor-sektor di bursa itu macam-macam ya, ada yang sifatnya defensif, ada sektor yang sifatnya
income stock, ada yang memang cyclical stock, dan itu benar-benar dapat teman-teman sesuaikan. Jadi apapun yang direkomendasikan, seperti kata Mbak Rati, itu sifatnya adalah disclaimer on. Teman-teman tidak harus menjiplak mentah-mentah seperti itu, tetapi apa yang menjadi bagian concern dari Ajaib Sekuritas adalah ya mereka ini adalah orang-orang yang hari-harinya di market gitu, melihat seperti apa pergerakannya, sehingga itulah fasilitas yang layanan dilakukan agar teman-teman tetap mendapatkan informasi terkait dengan berita-berita di pasar. Nah, Mbak, sepertinya ada sedikit pertanyaan yang menurut saya tadi sempat related, namun belum saya sampaikan ya. Tentunya menjadi perhatian khususnya anak muda nih. Kalau Ajaib Sekuritas kan investornya mostly adalah anak muda. Dan Indonesia memiliki demografi yang 80% itu adalah anak muda. Investor kita pun 80% adalah anak muda. Anak muda dekat dengan yang namanya teknologis. Nah, ini apa kabar dengan teknologis yang ada di Indonesia, khususnya sektor teknologis ya? Ini seperti menjadi, wow, bagi mereka menginvestasikan ini seperti benar kayak roller coaster sepertinya gitu. Tapi mungkin perlu diberikan pemahaman juga, kenapa sih sektor-sektor teknologi ini seperti ini ya saat ini, dan bagaimana juga dengan prospek ke depannya. Silakan Mbak Rati. Jadi kalau kita lihat memang sektor teknologi itu kan masuk ke growth ya. Jadi memang untuk sendiri ini memang gak cuma di Indonesia aja, tapi di US juga. Ini sektor teknologi memang secara year to year tahun 2022 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan nih Pak Marco. Jadi nggak cuma di Indonesia doang ya. Jadi beberapa pelaku pasar memang menghindari saham-saham growth stock ya, di tengah memang kebijakan kenaikan suku bunga yang memang sedang gencar dilakukan ya, baik itu oleh Fed maupun juga oleh Bank Indonesia. Dimana pastinya punya dia punya DER pastinya tinggi ya teman-teman. Bahkan kalau kita lihat beberapa saham di sektor teknologi itu kan PI-nya masih minus ya, kalau kita bisa bilang ya, PI-nya masih minus. Kemudian juga ada adjusted EBITDA juga masih minus ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin pelaku pasar tuh masih menghindari nih saham-saham yang istilahnya masih belum bisa lah memberikan yang namanya dividen ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu juga jadi salah satu sentimen kenapa kita punya beberapa kemarin sektor teknologi itu menurun, dikarenakan memang tadi pelaku pasar lebih menghindari saham-saham growth stock di tengah memang resiko yang cukup tinggi ya di tengah kenaikan suku bunga. Terus kemudian tadi juga kalau kita lihat performa untuk saham-saham di sektor teknologi ini memang masih belum mencerahkan kinerja yang positif nih. Otomatis kan pemegang sahamnya juga masih belum bisa mendapatkan yang namanya dividen ya teman-teman semuanya. Memang di tengah isu saat ini ya, apalagi isu resesi saat ini, memang beberapa pelaku pasar nih lebih mencari saham-saham yang punya value atau kalau bisa bilang under value ya teman-teman, dan pastinya juga memberikan yang namanya selain capital gain punya yang namanya tadi dividen ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu kenapa saham di sektor teknologi itu masih belum perform di tahun kemarin ya, di tahun 2022. Diproyeksikan di tahun 2023 juga masih belum perform, dikarenakan tadi untuk suku bunga itu masih naik. Kalau kita tahu itu beberapa saham teknologi itu kan punya debt yang lumayan signifikan ya teman-teman ya. Jadi itu kenapa beberapa pelaku pasar ini memang menghindari saham-saham yang istilahnya growth stock ya teman-teman. Gak cuma di Indonesia tapi di US pun, di Wall Street juga seperti itu ya kondisinya. Bahkan di Wall Street juga nih untuk saham yang sektor yang memang kemarin tuh perform ya di tahun 2022 ini sama juga ke Indonesia di sektor energi ya, di sektor khususnya di sektor dia punya sektor tuh oil and gas ya teman-teman semuanya. Karena kan kalau kita lihat oil juga nggak cuma coal, tapi oil juga harganya cukup signifikan melonjaknya ya teman-teman semuanya.